Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Seorang pelayan restoran membersihkan meja yang terkena tumpahan es jeruk dengan lap kain dengan kecepatan 10 cm per second. Dan gaya yang disalurkan adalah sebesar 35 kali 10 pangkat min 5 Newton. Ya. Lapisan es jeruk antara lap dan meja adalah 0,6 mm. Ini tebalnya ya. Ini tebalnya. Kemudian jika ada tumpahan minyak yang memiliki viskositas 0,085, ada deh. Viskositas ini ya, ini kata kunci ya. Viskositas ini terkait kekentalan. Jadi kalau viskositasnya besar, berarti lebih kental gitu ya. Oke? Nah, jadi 0,085 Pascal second di atas meja yang kering. Berapa gaya yang dibutuhkan apabila kecepatan membersihkannya sama, tetapi lapisan minyaknya lebih tebal menjadi 0,8 mm. Misalkan viskositas es jeruk adalah 0,02. Ya, ini sudah pasti ya, karena viskositas itu kekentalan es jeruk dibandingkan dengan minyak lebih kental minyak, adik-adik. Oke, jadi untuk soal nomor 1 ini saya jawab versi Arif ya. Ini ada versi saya. Kenapa? Karena kalau saya menelaah ini soal ya, ini sepertinya kurang benar nih soalnya ya. Oke, nanti saya akan cek lagi. Kenapa? Ada deh, saya tunjukin. Kalau nalar kita ya, kalau cairan semakin kental, cairan itu semakin kental, pasti untuk bergerak di dalamnya itu butuh gaya yang lebih besar. Ya, kenapa? Karena cairan yang semakin kental akan menghasilkan gaya gesek yang lebih besar lagi. Gaya gesek lebih besar ya. Oke. Persamaannya apa tentang viskositas? Jadi, gaya gesek yang dihasilkan suatu cairan pada suatu benda yang bergerak di dalam fluida yang kental, ya dia, itu dirumuskan sebagai, ini ada koefisiennya K, dikalikan dengan viskositas dari viskositas dari cairan tersebut dikalikan dengan kecepatan yang dihasilkan. Ini ya, ini gaya yang dihasilkan tadi. Nah, ini. Oke, jadi F yang di sini, ini gaya gesek yang dihasilkan. Gaya gesek yang dihasilkan. Ya, jadi kelihatan ya dia, gaya gesek yang dihasilkan adalah sebanding dengan koefisien K. Ini bergantung dengan bentuk dari benda yang melewati fluida tersebut. Ya, jadi ini bergantung dengan bentuk benda. Oke. Kemudian yang ini nih, yang P, yang ini P, ini adalah koefisien viskositasnya, ya, ini viskositasnya, viskositas. Nah, sedangkan V-nya ini adalah kecepatan yang dihasilkan tadi, ya, kecepatan yang dihasilkan. Nah, tentu saja adik-adik, kalau ini si viskositasnya semakin tinggi, maka gaya gesek yang dihasilkan fluida, ya, atau benda yang bergerak di dalam fluida itu akan semakin besar. Ya, coba kita lihat dulu apa yang dimaksud soal ini. Jadi adik-adik, misalkan tadi ini fluidanya ya, ini fluidanya, itu di atas meja tadi. Ya, ini fluidanya tadi di atas meja. Kemudian ada seorang pelayan dengan menggunakan suatu lap, ya, membersihkan meja gitu ya dengan kain lap. Dia mendorong kain lap ini ke arah sana ya untuk membersihkan meja tersebut.
dengan kecepatan tadi 10 cm per second ya, 10 cm per second. Oke, jadi kalau misalkan fluida ini kental, viskositasnya besar, maka gaya gesek yang dihasilkan itu harusnya besar, ya kan? Untuk kecepatan yang sama. Jadi nanti kalau dia bergerak nantinya, kenapa bisa dijadikan kalau saya pahami, kenapa nanti kecepatannya di sini konstan, ya? Karena nanti sigma F-nya akan 0. Ini ya. Jadi saya anggap ini tadi Kenlab-nya. Kemudian si air ini atau fluida yang di sini itu saya anggap sebagai suatu gesekan ya, ada gesekan yang dihasilkan ketika Kenlab tadi kita lewatkan, kita sweepkan, kita lewatkan dengan suatu gaya tertentu, misalkan gaya F, ya kan? Nanti gaya geseknya kemana, Dek? Mesti kemana? Ke arah kiri ya. Nah, ke arah kiri ya. Nah, jadi kalau misalkan nanti dia punya kecepatan awal berapa ya, misalkan 10 cm per second, maka nanti ketika dia melewatin fluida tadi, di sini fluida semua ya, fluida semua, ketika labnya ini melewatin fluida tadi, dia bergerak dengan kecepatan yang konstan, ya kan? Bergerak dengan kecepatan yang konstan, kemudian nilai F yang diberikan sebanding dengan gaya gesek yang dihasilkan, adik-adik. Sehingga kalau dari sini ya, kalau saya telaah, pertama gaya yang diberikan tuh 35, kemudian viskositasnya itu diganti menjadi 0,085 yang awalnya 0,02. Nah, selanjutnya tebalnya juga, tebalnya ini berpengaruh ya. Kalau di sini tebal dari fluidanya itu tebal banget, ya di sini tebal banget, otomatis gesekan yang dihasilkan itu semakin besar. Maka adik-adik butuh gaya yang lebih besar lagi untuk menghasilkan kecepatan yang sama. Ya, gaya yang lebih besar untuk menghasilkan kecepatan yang sama. Jadi berapa gaya yang dibutuhkan apabila kecepatan membersihkannya sama, tetapi lapisan minyak lebih tebal? Seharusnya pilihan di sini angkanya naik dari 35, tapi di sini tidak ada ya, Dea. Jadi saya pakai persamaan ini sehingga nanti ada dia saja buat perbandingan F1 banding F2 itu ya, F1 banding F2 akan sama dengan K-nya K-nya nanti masukin si diameternya berbanding lurus dengan, maaf bukan diameter, berbanding lurus dengan ketebalan. Jadi D1 banding D2 ya, itu terkait tentang K-nya ya. K ini tadi saya katakan bergantung dengan bentuk dari bendanya, tapi bisa dari ketebalan fluidanya juga ya, itu berbanding lurus tentunya. Jadi D1 saya kalikan dengan viskositasnya, berarti berbanding lurus dengan viskositas. Jadi saya buat P1 banding P2 dikalikan dengan kecepatannya. Kecepatannya di sini sama ya, sehingga kita coret saja yang ini. Ya, saya coret saja. Maka kita gunakan persamaan seperti ini harusnya. Ya, tapi saya tidak hitung. Karena kalau saya hitung pasti angkanya lebih besar ya. Pasti angkanya lebih besar dari 35 karena semuanya itu sebanding. Sebuah batang emas berkontak secara termal terhadap batang perak yang mempunyai panjang dan luas permukaan yang sama. Ujung batang campuran tersebut mempunyai temperatur 90 derajat Celcius dan ujung lainnya berbeda temperatur 50 derajat Celcius. Ketika energi yang dipindahkan mencapai titik kesetimbangannya, berapa temperatur pada sambungannya? Oh, ini harusnya ada keterangan ini ya, apa namanya, konduktivitas dari emas dan perak. Harusnya ada ya. Sebentar, coba saya cek dulu soal aslinya. Sebentar ada. Ya, jadi kata kunci di sini adalah konduktivitas, tentang konduktivitas ya. Kata kuncinya sebenarnya tentang konduktivitas. Di mana kita tahu adik-adik, konduktivitas kalor yang mengalir di dalam suatu batang
yang disambung, misalkan tadi emas dengan perak. Ya, kalau saya pahami maksudnya adalah gini. Di ujung sini ini suhu emasnya adalah 90 derajat Celcius. Ya, ini emas. Ya, tidak percaya ini emas ya dia. Kemudian yang ini adalah tadi apa tuh? Emas sama perak. Yang sininya perak ya. Kemudian ujung lainnya itu 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah suhu sambungannya saja. Ya. Kita punya rumus tentang konduktivitas. Rumusnya adalah kalor konduksi ya, atau aliran kalor pada perpindahan kalor secara konduksi itu dirumuskan sebagai koefisien konduktivitas kali A kali delta T, ini perbedaan suhu antara kedua ujung batang, dibagi dengan panjang batang ya. Ini kira-kira seperti ini. Oke. Nah, ketika terjadi kesetimbangan adik-adik, maka nanti aliran kalor pada emas akan sama dengan aliran kalor pada perak, sehingga nanti adik-adik buat K1 A1 delta T1 per L1 akan sama dengan K2 kali A2 kali delta T2 dibagi dengan L2 ya. Oke, jadi sisa ini ya, kalau luas ukuran dari batang katanya sama ya, baik luas maupun panjangnya, sehingga luasan ini kita coret saja, ini A ya, ada dia bukan delta, kalau ini delta. Ya, jadi saya coret saja luasnya sama L-nya, kita coret saja. Nah, sekarang tinggal koefisien konduksinya. Sebentar, saya cek dulu koefisien konduksinya. Nah, di sini konduktivitas termal itu 300, koefisien konduksinya adalah 314. Jadi K1-nya untuk emas, K1-nya adalah 314. Sedangkan untuk perak itu diketahui K2-nya adalah 427. Oke, saya kira lewat satuannya tidak pengaruh karena sudah dalam watt per meter derajat Celcius ya, ini enggak pengaruh lah, tidak masalah. Jadi saya tinggal masukin saja adik-adik, saya masukin saja K1-nya adalah 314, kemudian delta T1 adalah perbedaan suhu antara 90 dengan suhu sambungan. Jadi saya buatnya 90 kurang T. Gitu ya, sama dengan K2. K2 di sini adalah 427 adik-adik ya, 427. Oke, dikalikan dengan delta T2. Delta T2 itu perbedaan suhu antara sambungan dengan 50. Kalau kita nalar adik-adik, pasti suhu sambungannya ini di atas 50 dan di bawah 90, itu sudah pasti ya. Sehingga nanti di sini kita buatnya adalah T dikurangi 50 ya, jangan minus. Oke? Paham ya adik-adik ya? Oke, sekarang saya lanjut ya, berarti tinggal saya pindahkan saja, kita pindahkan saja ya. 314 dibagi, atau 314-nya saya pindah sana ya. Ini biarkan saja 90 kurang T sama dengan 427 dibagi dengan 314, ya kan? Ini T dikurangi dengan 50. Ya. Itu ya, Dek ya? Oke, kemudian ini 427 kita bagi dengan 314. Saya kira mungkin kita bagi berapa ini kira-kira nih? Ya silahkan adik-adik bagi ya. Itu ketemunya adalah 1,36 ya. Ya kan barusan saya kalkulator ya deh ya. 1,36 atau 1,4, coba boleh ya, boleh 1,4 tidak apa-apa, tapi saya tulis saja 1,36. Ini 90 kurang T. 90 kurang T sama dengan, saya kalikan ke dalam saja, 1,36 T kurangi dengan 50 kali 1,36 ya, berarti 1,36 kita kali 5 ya, 5 kali 6 30, ini 18 ya kan, 5 kali 1 5 tambah 1 6 ya, komanya ada 2, berarti 6,8.
Oke, jadi 6,8 saya kalikan dengan nolnya tadi saya hilangkan ya, berarti 68 ya. 68 kita pindah sana. Jadinya 158 ya, saya lanjut di sini Adik-adik. Ya kan 158 sama dengan min T pindah jadinya plus ya. Jadinya 2,36 T ya, 2,36 T. Berarti T sama dengan, nah ini 158 kita bagi dengan 2,36 ya tadi. Nah, 2,36. Hasilnya berapa ini kalau kita bagi? Ya kira-kira saja ya. Ada 71 mungkin? Ya kan? 2,36 ya. Oh, tidak sampai ya, tidak sampai. Kalau kita bagi nanti hasilnya adalah T sama dengan 67 ya, kira-kira ya 67 derajat Celcius ya. Ya, jadi jawabannya adalah B. Gas helium dengan massa 100 gram ditempatkan pada tabung tertutup rapat dengan kapasitas 3 meter kubik dan temperatur tabung tersebut adalah 32 derajat Celcius ya, ini suhunya. Kemudian tabung itu dipanaskan sampai temperaturnya 92 derajat Celcius dalam kondisi tekanan tetap. Adik-adik, jadi sudah jelas ya, di sini kata kuncinya adalah isobarik tekanan tetap. Ya, ini isobarik. Maka untuk soal nomor 3 ini kita kerjakannya pakai rumus-rumus termodinamika prosesnya isobarik. Oke, termodinamika prosesnya isobarik. Kita cek apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah berapa kerja yang dilakukan oleh gas tersebut dan volume akhirnya ya dia. Jadi W-nya berapa? Sama V akhir. V2 itu berapa ya? Nah, kita coba saja. Adik-adik, di sini saya cari dulu V akhirnya ya, karena sangat mudah, ya kan? Soal ini saya katakan soal yang sangat mudah ya, dia. Kenapa? Karena adik-adik cukup pakai perbandingan PVT, ya kan? Di sini kan dalam tabung tertutup, sehingga kita pakai perbandingan P1 V1 per T1 akan sama dengan P2 V2 per T2. Karena P-nya sama, sehingga saya coret. Jadi sisa V1 per T1 sama dengan V2 per T2 untuk proses isobarik. Ya kan? Nah, tetapi atau bahasa Inggrisnya but, adik-adik rubah dulu suhunya. Kalau termodinamika ini harus dalam Kelvin ya, tidak boleh dalam Celcius. Ya walaupun dalam perbandingan sesama Celcius, jangan ya. Rubah dulu ke Kelvin, nanti beda ya. Jadi saya rubah dulu ke Kelvin untuk T1 itu saya tambah dengan 273 ya. 273 kita tambah dengan 32. Hasilnya adalah 305 ya Kelvin. Kemudian untuk T2 juga saya tambah 273, kita tambah dengan 92. Ya, 92 hasilnya adalah 365. Benar ya, ada ya? Ini 365. Oke, tinggal saya masukin ya. Nah, V1-nya itu karena di sini dalam volume awal, sehingga kita buat saja dalam V1 gitu ya. V1 dibagi dengan T1-nya tadi 305 sama dengan V2-nya. V2 saya sebut V2 saja dibagi dengan T2-nya. T2-nya kita masukin 365. Oke, berarti V2 sama dengan 365 saya bagi dengan 305 ya. Ya, mungkin pendekatan kita bagi 5 dulu ya, deh ya. Saya bagi 5 dulu, 305 jadinya 61 ya toh? Nah, ini kalau saya bagi 5 berapa ini? 365 saya bagi 5. Ya, 70 berapa deh? 73? Benar ya? Ya, 73. Oke. Ya,
73 ya, benar ya. Jadi 73 per 61. Ya, 73 per 61. Nah, coba kita hitung 73 per 61 itu berapa? Ya, jadi saya hitung manual lagi, 73 bagi 61 ya deh ya. 1 ya, sudah pasti 1. 3 kurang 1 2. Ini berapa nih? 12 ya deh ya. Koma ya. 120. Saya kira-kira saja kalau saya ini 61, kalau saya kali 2 tuh lewat dikit ya. 2 kali 6 adalah 122, lewat dikit. Saya yakin ini 1,19 bla 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 gitu ya. Sehingga saya bulatin saja menjadi 1,2. Ya, kita bulatin saja menjadi 1,2. Artinya V2-nya itu adalah 1,2 dari V1. Nah, sehingga saya langsung saja menjawab, jawabannya adalah D ya. Sebuah pesawat luar angkasa diluncurkan dari permukaan bumi dengan kecepatan 0,6 C pada sudut 60 derajat terhadap sumbu X positif horizontal. Pesawat luar angkasa lainnya diluncurkan dengan kecepatan 0,7 C pada arah sumbu X negatif. Kecepatan dari pesawat luar angkasa pertama yang diukur oleh pilot dari pesawat luar angkasa yang kedua. Adik-adik, kecepatan merupakan besaran vektor ya. Kalau saya gambarkan, misalkan pesawat ruang angkasa yang pertama tadi itu arahnya ke sana. Sudutnya adalah 60 derajat ya. Ini saya hapus dulu. Oke, jadi saya ulangi. Dia bergerak agak miring ke sana. Ya, sudutnya adalah sekali lagi tadi 60 derajat. Sudutnya 60 derajat terhadap horizontal. Kecepatannya adalah 0,6 C. Itu pesawat yang pertama ya. Ini kita sebut V1 ya. Kemudian yang kedua itu bergerak searah dengan sumbu X negatif, berarti ke arah kiri ya. Ke arah kiri dengan kecepatan V2 sama dengan 0,7 C. Yang ditanyakan adalah kecepatan dari pesawat luar angkasa pertama yang diukur oleh pesawat luar angkasa yang kedua. Jadi soal nomor 4 ini tentang relativitas adik-adik ya, tentang relativitas yaitu kecepatan relatif. Ya, terkait tentang kecepatan relatif. Adik-adik, kecepatan relatif, kalau ada sebuah benda yang bergerak ke kiri, ya, dan yang satu ke kanan, misalkan ya, kamu ada ilustrasinya kayak gini deh ya, misalkan saja. Ya, ini ada mobil bergerak arah berlawanan arah ya, yang satu ke kiri dengan kecepatan V1, yang satu ke kanan dengan kecepatan V2. Seolah-olah kamu ada di mobil yang ini ya, nggak usah protes. Kamu ada di situ, maka kamu akan melihat V1 tentunya, misalkan ya, V1 ini bergerak dengan kecepatan 6, V2 ini bergerak dengan kecepatan 4. Kalau V2-nya ini tidak bergerak, alias kamu di mobil yang satu ini diam saja, maka kamu akan melihat V1-nya itu bergerak dengan kecepatan juga 6 ya, tidak berubah. Tapi adik-adik, kalau kamu di mobil yang kedua, ternyata mobil kedua juga bergerak menjauhi, maka kamu akan melihat kecepatan mobil satu itu bergerak lebih cepat, ya, lebih cepat lagi. Kenapa? Karena kamu juga menjauh. Mobil yang pertama juga menjauh ya. Oke, jadi kalau dia nanti semakin menjauh, ini kecepatan relatifnya kita tambah. Ya. Tapi sebelumnya kita proyeksikan dulu ini ya, karena di sini yang satu agak miring nih V1-nya. Ada diproyeksikan dulu, V1-nya adalah ke kanan ya. Ini V1 cos 60. Ya kan? V1 cos 60, V1-nya 0,6. Kita kalikan dengan cos 60 adalah setengah ya. Sehingga dihasilkan 0,7.
0,3C. Itu untuk kecepatan yang X. Bagaimana kecepatan yang Y? Yaitu arah ke sana ya. Yang ke atas berarti V1 sin 60. Oke, maka kita akan peroleh V1-nya akan bernilai V1 sin 60 akan bernilai V1-nya 0,6C. Kita kalikan dengan sin 60 setengah akar 3 ya. Nanti 0,6 kita coret dengan 2. Jadinya 0, berapa deh? 0,3. Ya, 0,3 akar 3. Oke, jadi saya tuliskan ya. V1X-nya sudah kita ketemu, V1X-nya adalah 0,3C. Sedangkan V1Y-nya itu tadi diperoleh 0,3 akar 3. Saya buatnya jadi 3/10 aja akar 3C ya. Oke, arahnya ke atas positif ya, sudah benar. Nah, sekarang saya tinjau pada sumbu X dan sumbu Y ya. Saya tinjau pada sumbu X dan sumbu Y. Pergerakan benda pada sumbu X dan sumbu Y. Kalau sumbu X kita lihat, maka benda ini saling menjauh. Maka kecepatan relatif benda 2 terhadap 1 atau 1 terhadap 2 itu sama saja. Pada sumbu X ya, maksud saya. Nah, itu kecepatannya kita tambah saja. Ya, kita tambah saja. Tambahannya gimana? Ya V1 ditambah dengan V1X-nya tadi ditambah dengan V2 dibagi dengan, nah ini pakai relativitas Einstein ya, selalu ada penyebutnya. Kalau atasnya tambah, penyebutnya juga ditambah. 1 ditambah dengan perkalian VV-nya dibagi C kuadrat. Oke, jadi pakai relativitas Einstein ngerjainnya. Kenapa? Karena tadi dia bergerak dengan kecepatan tinggi. C ini kecepatan cahaya, Adek. Ya, ini tinggal saya masukin ya. V1X-nya 0,3 ditambah 0,7 ya. 0,3 ditambah 0,7 hasilnya 1 ya, Dek ya. Yaitu C dibagi dengan, ini 1 ditambah dengan 0,3 kalau kita kalikan dengan 0,7. Tadi ini 0,3 ya. 0,3. Ini 0,7 ya. C ya, 0,3C, 0,7C. Kalau saya kalikan 3 kali 7 21 berarti 0,21 ya. 0,21. AC-nya C kuadratnya nanti ini kan V1 kali V2 ya. Hasilnya ada C kuadrat. Itu akan kecoret. Sehingga saya ambil koefisiennya saja. Maka kita peroleh 1/1,21C ya. Oke, itu untuk V21-nya X ya. V21-nya X. Nah, setelah adik mendapatkan pada sumbu X, nah adik kerjakan pada sumbu Y. Pergerakan pada sumbu Y, ya ini sumbu Y. Pergerakan pada sumbu Y, itu benda yang kedua tidak punya komponen kecepatannya ya, karena benda kedua itu bergerak memang pada arah sumbu X ke kiri. Sehingga komponen pada sumbu Y-nya itu nggak ada ya, bernilai 0 ya. Maka satu-satunya komponen yang ada hanya V1Y-nya saja. Yang sudah kita peroleh tadi adalah bernilai berapa tadi? 3/10 akar 3C. Nah, makanya nanti orang yang di sini ya, yang di ini tadi ya, pesawat luar angkasa yang kedua, itu akan melihat pergerakannya ya bergerak dengan kecepatan 3/10 akar 3C saja. Ya, karena sekali lagi pesawat ruang angkasa yang kedua itu bergerak ke arah kiri. Ya, bergerak memang ke arah kiri sehingga komponen pada sumbu Y-nya tuh nggak ada. Ya, komponen pada sumbu Y-nya tuh bernilai 0. Ya. Jadi kita langsung saja V21 yang Y atau V12 yang Y itu hasilnya tetap 3/10 akar 3C. Ya, jadi adik-adik cari dulu dua komponen kecepatannya, yaitu V12X sama V12Y-nya.
Ya, soal nomor 5 saya bacakan. Sebuah balok kayu dengan massa 5 kg itu diletakkan pada bidang miring dengan sudut θ 37 derajat terhadap bidang horizontal. Bidang miring tersebut mempunyai koefisien gesekan kinetik sebesar 0,3. Balok kayu ditarik dengan gaya horizontal 50 Newton. Berapa jauh jarak yang dapat ditempuh balok kayu tersebut apabila kecepatan awalnya adalah 4 meter per second. Ya, Dede ya. Jadi di soal ini kita akan sedikit manual ya. Kita mencari jarak terjauh yang dapat ditempuh. Adik-adik, pertama kalau di bidang miring mesti ada gaya berat, betul? Yang arahnya selalu ke bawah. Ini kita sebut mg. Kemudian nanti ada mg sin theta yang arahnya ke arah bawah sana, mg sin theta. Ya, kemudian ada mg cos theta yang arahnya selalu tegak lurus bidang miring ya, tegak lurus bidang miring, kita sebut mg cos theta. Nah, adik-adik bayangin kalau misalkan balok ini kamu tarik ke kanan, mesti nanti dia geraknya itu ke atas sana ya, ke arah sana. Nah, siapa yang membuat dia bergerak ke arah sana? Ke arah sana. Ini mesti F-nya, sehingga F-nya adik-adik proyeksikan. F-nya itu diproyeksikan sejajar dengan bidang miringnya ya. Nah, di sini kan sudutnya theta, artinya sudut ini adalah theta. Betul? F yang arahnya ke theta selalu bernilai F cos theta. Ya dia. Jadi F yang arahnya ke theta itu selalu F cos theta. Terus F yang arahnya tidak ke arah theta tetapi arah sebaliknya, yaitu tegak lurus bidang ini. Ya, saya pakai warna merah untuk membedakan ya. Itu arahnya ke sana. Ini kita sebut F sin theta. Oke, itu proyeksi dari F-nya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian gaya normalnya ini mesti ke atas ya. Normalnya ke atas. Oke. Yang kita cari tadi jarak adik-adik, maka hitung. Nah, di sini kan ada gaya gesek ya. Berarti kalau adik-adik tarik balok ini bergerak ke atas, maka gaya geseknya akan berarah ke bawah. Ya, gaya geseknya akan bergerak ke bawah, arahnya ke bawah ya. Yaitu FK gitu ya, saya sebut FK. Arahnya ke bawah. Nah, kemudian di sini ada kecepatan awal ya. Kecepatan awal dari balok adalah 4 meter per second ya. Sudah pasti arahnya ke atas ada. Jadi nanti dikasih kecepatan 4 meter per second itu arahnya ke atas. Oke. Nah, sekarang adik-adik cara menyelesaikannya adalah adik-adik hitung dulu percepatan atau perlambatannya. Ya, kita hitung dulu dengan memakai sigma F ya, adik ya. Sigma F sama dengan M kali A. Berarti A-nya perlambatannya adalah sigma F kita bagi M. Ya kan? Nah, sigma F-nya apa saja adik-adik? Adik-adik bisa lihat di sini ya, kalau kita lihat berapa jauh jarak yang dapat ditempuh balok, maka kemungkinannya ini balok bergerak diperlambat. Ya, karena ketika kita dorong ke sana dan ada kecepatan awal, yang ditanyakan adalah jarak terjauh yang ditempuh balok. Berarti gerakannya akan diperlambat, adik. Gerakannya akan diperlambat. Sehingga nanti F cos theta ini akan kalah dengan mg sin theta dan FK. Ya. Jadi saya buat saja rumusnya begini. Mg sin theta saya tambah dengan FK. Saya kurangi lagi dengan F cos theta. Ya, dibagi dengan M-nya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Adik-adik? Kalau tidak saya lanjut nih. Tidak ada? Lanjut ya. Oke, saya lanjut. Tinggal saya masukin adik-adik. Tapi hati-hati dengan gaya gesek ya.
Coba kita jabarin dulu ya. Sebelum kita selesaikan itu, jabarin dulu gaya geseknya. Ya, jabarin dulu gaya geseknya. Gaya gesek adalah mu K kali gaya normal. Itu konsepnya ya, mu K kali gaya normal. Oke, nanti mu K kita kalikan dengan normalnya di sini, adik-adik, karena dia bergerak terhadap sumbu bidang miringnya saja, ke atas atau ke bawah. Ini pergerakan dari balok ya, kemungkinannya ke atas atau ke bawah, sehingga arah ke sana, yang arah ke sana dan arah sebaliknya itu seimbang. Ya, alias gaya normalnya itu sama dengan mg cos theta ditambah f sin theta. Jadi saya ganti saja nih ya. Normalnya ini diganti dengan mg cos theta ditambah dengan f sin theta. Oke ya. Nah, sekarang tinggal saya masukin deh, saya hitung saja. Kan sudah ada nilainya ya. Mu K 0,3, masanya adalah 5 kali gravitasi adalah 50 kali cos theta cos 37 ya. Cos 37 ini kan 4/5. Cos 37 ya 4/5. F yang kita berikan adalah 50 Newton ya. Berarti 50 saya kalikan dengan sin theta. Sin tetanya adalah tetanya 37 berarti 3/5 ya. Oke, ini saya coret jadi 10 kali 4 40. Ini saya coret 10 kali 3 adalah 30 ya. Maka hasilnya 40 tambah 30 hasilnya 70. 70 kali 0,3 maka FK-nya adalah 21 Newton. Oke, kita sudah peroleh 21. Nah, saya kira sudah bisa dihitung, tinggal kita masukin ya. FK yang kita peroleh kita masukin ke dalam sini. Maka saya akan ketemu perlambatannya. Kita lihat A sama dengan mg sin theta 5 kali 10 kali sin theta adalah 3/5. Saya tambah dengan FK-nya ya dia. FK-nya adalah 21 kurangi F cos theta. F-nya adalah 50 kali cos theta. Ya kan? F cos theta, cos theta-nya cos 37. Cos 37 adalah 4/5. Dibagi dengan masanya adalah 5 ya. Oke, jadi A-nya sama dengan, ini saya coret saja 5-nya. Ya kan? Jadi 10 kali 3, 30 tambah 21, 51 dikurangi dengan 50 bagi 5, 10 kali 4, 40 ya. Dibagi 5. Maka hasilnya adalah 11/5. 11/5 ini kira-kira berapa deh? 11/5 itu 2,2 ya. Oke, 2,2 meter per second kuadrat. Kita sudah ketemu perlambatannya ya. Perlambatannya 2,2 meter per second kuadrat. Tinggal adik-adik mencari jarak terjauhnya dengan GLPB. Ya kan? Apa rumusnya? Ya, adik-adik bisa jangan munculkan waktu, nanti harus mencari waktu. Pakai rumus GLPB yang ketiga, ya kan? V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali AS, ya kan? 2 kali AS, ini dihafalkan. Oke, V akhirnya kan bernilai 0 ya, karena dia minta berapa, tadi sekali lagi, berapa jauh jarak yang mampu ditempuh. Berarti V akhirnya akan bernilai 0, ya kan? V0-nya ada dia masukin 4, ya kan? V0-nya itu 4. Oke, bukan kuadrat ya, 4 meter per second. Kita masukin, sehingga saya peroleh V0 kuadrat itu 16. 0 sama dengan 16 dikurangi dengan 2 kali 2,2, ya, 2,2 kali S-nya yang ditanyakan ya. Oke, dari sini kita peroleh, maka S sama dengan, ya ini saya kalikan saja itu 4,4 ya dia. Berarti S sama dengan 16 dibagi dengan 4,4. Betul? Ya, kalau saya bagi 4, ini hasilnya 4, saya bagi 4, ini hasilnya 1,1 ya. Berarti tinggal adik-adik bagi 4 bagi 1,1 ya. Saya kira jawabannya adalah 3,9 ya dia.